juga didampingi ada Bapak Kapolda Bali, Bapak Inspektur Jenderal Ida Bagus Gade Putra Narendra SIK MSI. Kemudian rekan-rekan ketahui juga pekerjaan ini adalah pekerjaan kolaboratif, maka di sini juga hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama dari kantor Bea Cukai Pusat, Bapak Kasubdit Analisis dan Targeting Narkotika, Bapak Hengki Aritonang. Kemudian juga ada dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang diwakili oleh Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bapak Suhendra SEMM. Rekan-rekan, terkait dengan narkoba harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, maka perlu adanya dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Semuanya juga sangat tergantung pada partisipasi semua pihak, baik Polri, keluarga, lingkungan, pemerintah, termasuk seluruh stakeholder. Maka ini salah satu alasan mengapa narkotika menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, ini adalah wujud dari komitmen Polri untuk terus melakukan pemberantasan, penanggulangan, dan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Kabar Eskrim untuk menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Untuk waktu kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Karo Penmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Ida Bagus Putra Narendra, yang saya hormati Penwas Pak No, yang saya hormati Pak Dirut Narkoba Baris Krim Polri, Pak Mukti Juarsa, Pak Bea Cukai Pusat yang Kasubdit Analisis dan Targeting Narkoba Bapak Hengki Aritonang, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang diwakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Pak Suhendra, terima kasih Pak. Dan rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini, mohon maaf waktunya agak mundur. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Truno Yudo tadi bahwa pemberantasan narkoba ini harus menjadi salah satu prioritas karena tantangan ancaman peredaran gelap narkoba ini ada di sekeliling kita. Bapak Presiden secara khusus telah memberikan pernyataan bahwa pemberantasan narkoba harus lebih gencar, berani dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu. Joint investigation yang dilakukan oleh tim dari Baris Krim Polri, Polda Bali, Polres Badung, teman-teman dari imigrasi dan juga dari Bea Cukai. Ini menunjukkan ada kolaborasi, keterpaduan, langkah tindak antar kementerian dan lembaga. Di samping itu Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo juga menegaskan kepada seluruh anggota Polri untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kita melihat bahwa Polri selain melaksanakan penegakan hukum untuk memotong suplai narkoba, mulai dari pengungkapan yang ada di hilirnya, di tempat-tempat di mana narkoba itu beredar, distribusi, sampai masuknya barang-barang itu ke Indonesia. Dan hari ini kita melihat kita bisa mengungkap kasus narkoba yang berupa pabrik yang ada di Indonesia. Selain itu Polri melalui teman-teman dari Babinkan Timas, Baharkam Polri, kemudian dari Direktorat Timas juga melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan edukasi, penyuluhan kepada warga masyarakat khususnya generasi muda kita untuk dapat menjauhi peredaran gelap narkoba. Jangan sampai mereka menggunakan narkoba, karena kalau sudah menggunakan narkoba itu no way return, sulit untuk bisa kembali pulih.
Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri tersebut, pada tanggal 2 Mei 2024, Baris Krim Polri telah berhasil melakukan pengungkapan clandestine laboratorium hidroponik ganja dan mepetrum jaringan Hydra Indonesia, serta melakukan penangkapan DPO clandestine laboratorium narkoba ekstasi yang kita ungkap pada bulan April lalu di Sunter. Ungkapan yang kita dapatkan di Bali ini merupakan hasil kerjasama joint operation antara Baris Krim dengan Ditjen Bea Cukai Pusat, Kanwil Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kanwil Bea Cukai Bali, Kanwil Imigrasi Bali, Ditres Narkoba Polda Bali, dan Polres Badung, di mana kita melakukan upaya penyelidikan hampir selama 2 bulan. Ketika ada satu DPO kita yang di Sunter kabur sebelum dilakukan penangkapan di lokasi pabrik, kemudian kita lakukan pendalaman dan akhirnya dapat bahwa yang bersangkutan lari ke wilayah Bali, dan setelah itu dilakukan investigasi oleh teman-teman dari Direktorat Narkoba bersama seluruh tim yang terlibat. Dari hasil joint operation tersebut, tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu 3 orang WNA dan 1 orang WNI, beserta barang bukti dari 3 TKP. Yang pertama tersangka inisial IV, ini adalah warga negara asal Ukraina. Yang kedua juga warga negara Ukraina, MV, di mana keduanya ini berperan sebagai pengendali clandestine laboratorium di Villa Sani, Badung, Bali. Mereka juga yang memproduksi, bukan yang mengendali, tapi juga yang meracik, itu adalah 2 orang ini. Di lokasi yang di mana kita berada ini, kita amankan 1 alat cetak ekstasi. Ini belum pernah dipakai karena sudah dipakai tapi belum berhasil karena selalu gagal dalam produksinya. Kemudian yang kedua, hidroponik ganja, kita amankan 9.799 gram, mepetron 437 gram, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mepetron dan hidroponik, serta berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba dalam bentuk cair dan padat yang kalau kita kalkulasikan sekitar 454 liter, dan yang padat sekitar 65.213. Ini bentuknya bahan. Kemudian dari tersangka inisial KK, warga negara asal Rusia, ini dari jaringan Hydra, ditangkap di wilayah Gianyar, Bali, di mana tersangka ini berperan sebagai pemasar hasil produksi narkoba dari laboratorium di Villa Sani ini. Barang bukti yang berhasil diamankan dari yang bersangkutan adalah ganja sebanyak 382,19 gram, hasyis sebanyak 484,92 gram, kokain sebanyak 107,19 gram, dan mefedron sebanyak 247,33 gram. Kemudian yang ketiga, tersangka keempat adalah inisial RM. Ini merupakan warga negara Indonesia, merupakan DPO dari kasus clandestine laboratorium yang ada di Sunter, Jakarta Utara, berperan sebagai kurir dari jaringan Freddy Pratama. Tersangka ditangkap di wilayah Denpasar, Bali, dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 6 kg. Kalau kita lihat dari estimasi nilai keseluruhan barang bukti narkoba yang berhasil diamankan dalam pengungkapan ini sekitar 11,5 miliar. Tapi itu di luar dari yang bahan tadi. Kalau bahan tadi sudah jadi, akan menjadi lebih besar lagi. Dalam pengungkapan ini juga terdapat 3 orang yang masih DPO dan sudah kita lakukan pencekalan dan sudah kita masukkan dalam red notice, yaitu 2 orang warga Ukraina dan 1 orang WNI. Dan ketiga-tiganya berperan sebagai pengendali. Terhadap para pelaku ini diduga melanggar dapat dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidi pasal 113 ayat 2, pasal 112 ayat 2, lebih subsidi dari pasal 129 huruf A, dan pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, modus operandi kejahatan narkoba semakin berkembang dan bervariasi mengikuti perkembangan teknologi, baik itu dari tahapan produksi, distribusi, termasuk juga transaksi dan pemasarannya.
Pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers yang dilangsungkan oleh Kabariskim Polri. Tadi Kabariskim Polri mengatakan bahwa melalui joint operation antara Bariskim Polri, kemudian Polda Bali, Polres Badung, dan juga imigrasi serta pihak bea cukai, mereka berhasil mengungkap adanya clandestine laboratorium narkoba di Canggu, Bali. Dan diantaranya ada 4 tersangka yang sudah diamankan dalam kasus laboratorium narkoba ini. Diantaranya adalah 3 warga negara asing, 2 diantaranya asal Ukraina, 1 asal Rusia, dan ada 1 orang WNI yang memiliki peran berbeda-beda. Untuk informasi selanjutnya mengenai pengungkapan laboratorium narkoba di Canggu, Bali akan kami hadirkan di program-program Metro TV lainnya. Demikianlah breaking news untuk hari ini dan kami akan lanjutkan lagi dengan program Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.